واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita semua, Allah kembali mempertemukan kita di dalam salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah dan tarjamah atau biografi daripada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini. Sekarang kita masuk kepada kelanjutannya, masih tentang kita baca muqaddimah daripada beliau ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du fa innaka aslahakallah sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubhal aqawili wa zaygha muhdatsatid dhallina. Wa qad syarahtu laka minhajan muwaddihan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah. Kemudian beliau mengatakan, asamanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Wa iyyakum, dan kalian yang membaca buku beliau, yang mempelajarinya, bittaqwa, dengan ketakwaan. Wa waffaqana, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik. Wa iyyakum, dan kalian wahai pembaca yang pelajari kitab beliau Syarh Sunnah ini, limuwafaqatil huda, untuk bisa berjalan sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, adapun setelahnya ini kata pemisah nih, Pak. Ini kata al-faslu, ini pemisah antara muqaddimah dan pembahasan yang berikutnya. Fa innaka aslahakallahu,
Maka sesungguhnya engkau wahai pembaca kitab ini, wahai orang yang mempelajari kitab ini, aslahakallahu. Jadi beliau memulai dengan doa, Pak. Jadi beliau mengatakan semoga Allah ya memberikan kemaslahatan kepada engkau. Semoga Allah memperbaiki mungkin. Sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Engkau meminta kepadaku supaya aku menjelaskan kepadamu dari sunnah. Maksud dari sunnah ini akidah yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena kata-kata sunnah, Pak, ini maknanya adalah akidah. Ini beda ya, beda sunnah dalam terminologi ulama fikih. Kalau menurut fuqaha atau ulama fikih, sunnah itu apa? Lawan dari wajib. Kalau kita lakukan berpahala. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Namun sunnah menurut ulama akidah ini maknanya adalah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pemahaman para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amron perkara, ini perkara akidah maksudnya. Tusabbiru nafsaka, yang membuat ya hatimu atau jiwamu atau yang membuat dirimu ya menjadi sabar, yang membuat dirimu menjadi sabar kan gitu. Alat tamassuki bihi, untuk berpegang dengan sunnah itu. Watadra'u bihi angka syubahal aqawil, dan dengan berpegang dengan sunnah itu, Pak, engkau bisa menolak syubhat-syubhat ya orang-orang yang menyebarkan syubhat-syubhat, aqawil ya, qaul-qaul ya, pernyataan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan akidah yang benar, dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa zaigha muhdatsatid dhalin, dan dengan kita berpegang teguh dengan sunnah itu, maka dengannya kita bisa menolak kesesatan, penyelewengan, bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang sesat gitu. Zaigh itu artinya penyelewengan gitu. Ya. Dan manusia itu ya Allah sesatkan. Allah sesatkan kalau manusia itu memilih kesesatan. Jadi ini, Pak, untuk menolak, kan memang dalam ayat Al-Quran ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyesatkan manusia. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan manusia. Namun manusia seperti apa yang Allah sesatkan? Manusia yang memilih kesesatan. Maka sebagai iqab ya, sebagai sanksi karena dia telah memilih kesesatan, maka Allah sesatkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah As-Saff ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zaghu, tatkala mereka zaghu, sesat, memilih kesesatan, azaghallahu qulubahum, maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Jadi ketika hati seorang itu condong kepada kesesatan ya, maka Allah sesatkan. Ini untuk membantah orang-orang yang mencela Allah dari kalangan kafirin, minal kufar. Orang-orang sebagian oknum Nasrani ya yang mencela Allah, mereka mengatakan Tuhan kalian itu ya menyesatkan. Betul. Namun menyesatkan itu bagi orang yang sesat, ya, orang yang sesat seperti orang Nasrani itu. Maka Allah sesatkan orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman gitu. Ya kan? Ketika mereka memilih kesesatan, Allah sesatkan sebagai sanksi ganjaran bagi mereka yang tidak mau memilih jalan hidayah. Ya, ganjaran bagi mereka yang cenderung memilih jalan dalalah, jalan kesesatan. Maka Allah sesatkan. Kemudian kata beliau, waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan muniran. Dan sungguh aku telah menjelaskan, waqad dan sungguh, syarahtu, ya aku telah mensyarah atau menjelaskan laka kepadamu minhajan ya, manhaj gitu ya, metode-metode
muwaddihan yang menjelaskan, muniran yang menerangi, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Ya. Sebagai ya nasihat ya untuk diriku wa iyyaka ya fihi di dalamnya. Jadi beliau mensyarah ya akidah al-sunnah ini yang beliau beri judul Syarhus Sunnah itu ya untuk apa Pak? Ya untuk ya sebagai nasihat untuk nafsi kata beliau, untuk diriku wa iyyaka dan untuk engkau wahai pembaca kitab ini sebagai nushan ya, sebagai apa Pak? Sebagai nasihat. Bada'tu fihi bihamdillahi, aku memulai di dalamnya dengan memuji Allah. Dzirrusydi as-sadidi, zat ya yang memiliki petunjuk dan pengokohan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hidayah. Allah lah yang memberikan hidayah, irsyad dan arahan petunjuk. Dan Allah lah yang mengokohkan kita gitu ya di jalan as-sunnah ini. Kemudian kata beliau, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi ya usni al-wahidis samadi alladzi laisa lahu sahabatun wala waladun jalla 'anil masili fala syabiha lahu wala adila as-sami'ul basiru al-alimul khabiru al-mani'ur rafi'u. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Ahaqqu man dzukira, dialah zat yang berhak untuk kita sebut ya, untuk kita sebut, untuk kita ingat. Wa aula man syukir, dialah Allah zat yang pantas ya, yang lebih utama untuk kita syukuri, untuk kita berterima kasih kepada beliau. Wa alaihi usni, dan atasnya aku memuji. Al-wahidis samadi ya. Allah adalah zat yang maha tunggal, yang bergantung kepada seluruh urusan. Itu as-samad. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan kita yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Ya. Jadi seluruh makhluk Allah itu bergantung kepada, itulah masuk as-samad. Ya. Bukan seperti orang yang mempertuhankan manusia, bahkan mempertuhankan manusia yang digantung gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Namun umat Islam mempertuhankan Allah, zat yang bergantung kepadanya segala urusan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh istri, tidak punya pendamping. Alladzi laisa lahu sahabah. Tidak ada pendamping. Enggak butuh bapak, ya. Tidak butuh anak gitu. Lam yalid walam yulad wala waladun. Allah juga tidak butuh anak gitu. Jalla 'anil masil, dan Allah itu maha agung dari penyerupaan, dari permisalan. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, kan gitu. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', maha mendengar dan maha melihat. Fala syabihalah, kemudian tidak ada penyerupaan terhadap Allah itu. Wala adil, sama. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang menandinginya. As-Sami'ul Basiru, Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Alimul Khabiru, zat yang maha ya mengetahui, zat yang maha mengkabarkan, ya maha mengetahui ilmu, kemudian Allah akan kabarkan kepada kita kelak apa yang kita lakukan di dunia ini. Al-Mani', Ar-Rafi'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ya melarang gitu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencegah, ya, mencegah dari hal-hal yang bisa mencelakakan hamba-hambanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Al-Rafi', zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada penjelasan singkat daripada Syekh An-Najmi. Ini bisa dilihat ya
syarahnya ini pada PDF yang pernah kita share sama admin kita ya. Iya, sama Bang Ijal ya. Bisa di-share, kita ambilkan dari syarah kitab Fathur Rabbil Ghani bi Tauhidi Syarh Sunnati lil Muzani ya. Yang ditulis oleh Syekh An-Najmi rahimahullah yang judulnya Fathur Rabbil Ghani bi Tawdihi Syarh Sunnati lil Muzani ya. Asy-syarhu, sekarang kita masuk kepada syarahnya, penjelasannya. Qala al-muallifu, telah berkata penulis kitab ini, yakni Al-Imam Al-Muzani. Siapa nama aslinya Bang Ijal Al-Imam Al-Muzani ini? Ismail bin Yahya ya, bin Ismail. Kemudian nama kunyahnya siapa Bang kemarin? Siapa Bang? Iya, Abu Ibrahim, ya na'am. Abu Ibrahim, ya. Qala al-muallifu, berkata al-muallif, alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang berhak untuk kita sebut, untuk kita mengingatnya. Qala Allahu Azza wa Jalla, kemudian pensyarah kitab ini Syekh An-Najmi membawakan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita menolong agama Allah, Allah nggak butuh kepada pertolongan kita. Maksud menolong agama Allah itu adalah kalau kita menjalankan perintah agama yang telah Allah tetapkan, gitu. Maka Allah akan memberikan balasan dengan balik menolong kita. Itulah makna firman Allah dalam surah Muhammad itu. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, yakni menjalankan agama Allah ini, maka Allah akan menolongmu. Sehingga pemahaman kebalikan atau al-mafhumul mukhalafah dari ayat ini, barang siapa yang tidak menjalankan agama Allah, tidak menolong Allah, maka sebaliknya Allah juga tidak akan menolongnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus senantiasa melakukan kebaikan dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Itulah ya makna yang dikatakan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari amal yang sama. Kalau amal kita buruk, balasannya juga buruk. Kalau amal kita baik, balasannya juga baik. Kemudian di sini Imam Al-Muzani juga mengatakan wa aula man syukira. Allah adalah zat yang lebih utama untuk disyukuri. Kemudian beliau membawakan firman Allah, washkuru li wala takfurun, surah Al-Baqarah 152. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian kufur. Jangan kalian kafir. Jangan kalian ya beragama selain agama Islam itu kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan selainnya. Itu dalam istilah Al-Qur'an adalah kufar, jamak dari kafir atau kafirun ya. Jamak mudzakkar salimnya. Wa aula man syukir, itu Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya menyuruh kita bersyukur kepadanya, artinya wajib bagi kita. Wa alaihi usni, dan atasnya lah aku memuji, yakni kepada Allah lah aku memuji, gitu. Ai usni alaihi bimahamidihi wa ma lahu minal ijlali wa ta'zimi, yaitu aku memuji atasnya dengan pujian-pujian kepadanya. Wa ma lahu minal ijlal, dan apa yang dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah dan keagungan, kan gitu. Kemuliaan, keagungan daripada Allah, kita memujinya ya dengan mengagungkan Allah, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu Al-Wahidis Samad. Min asma'ihi, di antara nama-nama Allah, jadi nama Allah itu banyak.
Di Al-Quran disebutkan ada 99. Namun ini bukan pembatasan, Pak. Ini hanya contoh. Contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ada 99 nama dalam hadis seperti itu. Namun ada nama Allah itu yang tidak Allah kasih tahu kepada hambanya, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asmaul Husna itu atau nama-nama Allah itu lebih daripada 99 nama. Namun yang 99 itu hanya nama yang dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla saja. Al-Wahidis Samadi. Min asma'ihi, di antara nama-nama Allah itu ada Al-Wahid, zat yang maha tunggal. Wal Ahad, nah, ini yang bersama ya. Al-Wahid ini seolah-olah hanya sinonim saja atau muradif saja. Was Samad, ya. Qul huwallahu ahad. Kemudian dalilnya beliau bawakan surah Al-Ikhlas yang sering kita baca ya, 1 sampai 2 itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, huwallahu ahad, dialah Allah, zat yang maha tunggal, yang satu, yang tunggal. Allahus samad, yang bergantung kepadanya seluruh hajat-hajat makhluk-makhluknya. Itu samad. Tempat bergantung. Kepada Allah lah kita bergantung. Ahadun fi dzatihi, Allah itu esa, satu, tunggal. Fi dzatihi, dalam zatnya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya zat. Lillahi dzatun la kadzawat, kan gitu. Allah memiliki zat, namun zat Allah tidak seperti zat-zat makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Wa ahadun, dan Allah itu juga esa fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Maksud esa dalam sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Sifat-sifat Allah itu berbeda hakikatnya dengan makhluk, walaupun secara lafaz terkadang sama. Contoh, Allah memiliki sifat mendengar. Iya ada Bang? Iya. Makhluk juga mendengar, namun apakah sama sifat mendengarnya Allah dengan makhluk? Tentu berbeda, kan gitu. Ghalibun la yughlab, Allah itu yang mengalahkan makhluk-makhluknya. Allah menguasai dan mengalahkan makhluknya. Dan Allah tidak dikalahkan. Itu. Jadi Allah Azza wa Jalla itu tidak dikalahkan. Kemudian kata beliau, wa qahirun, ini kayaknya ini agak samar-samar nih ya PDF-nya. Wa qahir, ya qahirun. Wa qahirun la yuqahhar, la yuqahharu atau la yuqharu. Dan Allah itu yang mampu memaksa makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang memaksanya. Wa azizun la yudamu fi izzihi wa la yahtaju ila mu'inin wala wazirin. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang perkasa. Aziz itu artinya perkasa. Maha perkasa. Yang mana Allah tidak butuh bantuan apapun, ya. Tidak butuh masukan, tidak butuh sebab, fi izzihi, dalam kemahaperkasaannya. Artinya Allah sudah dari sananya. Sudah di zaman azali. Azali itu Pak, zaman di mana Allah belum menciptakan makhluknya. Cuman hanya Allah saja yang ada. Jadi sudah dari sononya Allah itu maha perkasa. Dan Allah maha perkasa tidak butuh kepada makhluknya. Beda dengan makhluknya. Makhluk itu dikatakan perkasa kalau ada yang ngasih pujian. Oh, Bapak itu Masya Allah. Memang pemberani, perkasa. Gitu. Kalau Allah tidak. Allah maha perkasa sudah dari sononya. Wala yahtaju ila mu'inin. Allah tidak butuh kepada pembantu yang membantu Allah. Malaikat itu ya Allah ciptakan untuk mengerjakan tugasnya. Contoh malaikat maut misalkan, mencabut nyawa. Artinya Allah tidak butuh. Allah bisa sendiri mencabut nyawa. Namun Allah menciptakan
bentuk ibadah malaikat itu dengan mencabut nyawa. Allah menciptakan pekerjaannya seperti itu. Bukan Allah minta tolong sama malaikat itu buat cabutin nyawa makhluk-makhluknya, manusia dan jin. Tidak. Namun Allah tidak butuh kepada bantuan apapun. Dari malaikat, dan dari manusia, dari siapapun. Karena Allah itu maha kuat. Al-Aziz, Al-Qawi, maha kuat. Wala wazir, dan juga ya pendamping. Kalau diterjemahkan bebas, wazir itu ya menteri kan gitu. Menteri. Jadi kalau diibaratkan presiden butuh menteri ya kan? Allah nggak seperti itu. Allah tidak butuh kepada menteri. Gitu. Dan Allah itu tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Karena ada sebagian orang itu ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh syubhat di kalangan sebagian manusia, mereka mengatakan seperti ini, Pak. Kenapa kita itu harus bertawassul dengan orang mati? Gitu. Karena orang mati itu orang saleh katanya, dekat kepada Allah. Maka kita berdoa dulu kepada orang saleh itu, minta dulu sama dia supaya dia minta sama Allah. Karena kita ini pendosa dan kita nggak bisa langsung kepada Allah. Maka umpamanya dikiaskan, banyak dianalogikan dengan presiden gitu. Jadi kalau kita ingin menghadap presiden, maka kita tidak bisa langsung gitu kan. Kita butuh apa, Pak? Butuh wasilah. Butuh perantara. Dari siapa? Ya. Perantaranya dari apa namanya itu? Dari ajudannya gitu kan. Buat surat dulu. Maka keyakinan seperti ini keliru. Yang pertama, keyakinan ini telah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak seperti presiden, Pak. Presiden butuh ya pembantu, ajudan, sekretaris dan semisalnya. Allah tidak. Jadi Allah itu mampu menguasai, mengatur alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Dan Allah menciptakan makhluk, bukan Allah butuh kepada makhluk. Tidak. Allah menciptakan aras. Ya. Apakah Allah butuh dengan aras itu buat beristiwa? Tidak. Ya kan? Karena Allah menciptakan aras itu karena Allah mau. Gitu kan? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Karena Allah itu melakukan apa yang dimaui. Apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian laisa lahu sahabatun wala waladun jalla 'anil masil. Ya, Allah itu tidak punya istri gitu kan. Sahabah, sahibah. Laisa lahu sahibatun. Sahibah itu arti pendamping, Pak. Bisa diterjemahkan bebas dengan istri. Allah enggak butuh pendamping. Istri. Wala waladun, Allah juga tidak butuh kepada anak. Jalla 'anil masil, Allah itu maha besar, maha agung dari penyerupaan dengan makhluk. Karena yang butuh anak, yang butuh istri cuman makhluk, ya kan? Sementara Allah tidak, karena Allah itu esa. Laisa lahu syabihun wala nazirun. Tidak, Allah itu tidak punya sesuatu yang menyerupainya. Allah juga tidak punya yang menandinginya. Jalla 'anis sahabati wal waladi, Allah itu maha agung dari istri dan anak. Artinya Allah tidak butuh itu, Pak. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh yang membantunya. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala, ini halaman 12 ya. Di PDF-nya ya. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Lihat, Pak, di sini ada isim nakirah pakai tanwin syai'un. Kemudian dalam ilmu tafsir itu, Pak, kalau seandainya ada isim nakirah yang bertanwin berada dalam konteks siyaqun nafi, ya fi siyaqin nafi, dalam konteks kalimat penafian dalam bahasa Arab ini memberikan makna umum. Artinya tidak ada sesuatu pun dari makhluk itu yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama. Allah itu berbeda. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana firman Allah ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Kemudian kata beliau, wala fala syabiha lahu wala adila. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ada syabih yang menyerupai baginya. Wala adil. Ya, dan tidak ada yang menandinginya. Yakni laisa hunaka ahadun
ya'diluhu. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menandingi Allah. Gitu. Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menandingi Allah, yang sekufu, yang sama dengan Allah. Huwan nadhiru wal adilu, yang dimaksud dengan adil, Pak, wala adil. Pakai ain ya, bukan pakai hamzah ain. Wal adilu, adil itu adalah huwan nadhir, adalah tandingan. Wal musawi, yang menyamai gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ada yang menyerupai dan yang menyamai Allah, yang menandingi Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa yaj'alal dhulumati wan nur. Segala puji hanya untuk Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alal dhulumati wan nur, dan yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir, bi rabbihim ya'dilun, mereka berpaling terhadap Rabb mereka, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni kata beliau, yaitu huwallazi fa'ala hadhil umura. Dialah Allah yang telah melakukan perkara-perkara ini. Apa itu? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya gitu ya. Wa ma'adzalika, walaupun seperti itu ya, dengan perbuatan Allah tadi, Pak, yang Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am itu, Pak ya. Ayat yang pertama itu ya. Walaupun seperti itu, dengan perbuatan Allah, dengan keagungan Allah yang luar biasa itu, wa ma'adzalika, bersamaan dengan hal itu, fa innal musyrikina, maka ya orang-orang musyrik, ya'diluna bihi, ya, mereka menyimpang ya dengannya, yakni dengan Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musyrikina ya'diluna bihi ghairahu, mereka menyimpang kepada Allah dan condong kepada selain Allah, mimman lam yakhluqu, yang mana selain Allah itu tidak mampu menciptakan syai'an, sesuatu apapun. Ya, mereka mempersekutukan Allah, Pak ya. Dengan apa? Dengan patung-patung yang mereka buat, ya kan? Kemudian mereka persekutukan Allah dengan meyakini dengan keyakinan-keyakinan syirik seperti orang Nasrani, ya. Yang meyakini apa, Pak? Yang meyakini Allah punya anak. Yang meyakini Allah itu bisa menjadi manusia gitu. Yang meyakini Allah itu berubah menjadi manusia. Kemudian mereka yakini Tuhan itu dibunuh. Nauzubillah, Pak. Masa Tuhan bisa dibunuh, dan mereka tumbalkan Tuhannya sebagai penghapus dosa katanya. Ini sangat jauh daripada fitrah dan akal sehat. Ya, keyakinan seperti itu. Masa ada seperti itu ya? Masa Tuhannya mereka korbankan gitu. Mereka anggap mati di kayu salib. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesyirikan mereka seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Masa ada gitu ya? Iya. Ini penistaan terhadap Tuhan gitu. Ya. Ya kan? Masa Tuhan, Pak, yang dikorbankan, kalau dalam umat Islam yang dikorbankan itu kan domba. Mereka Tuhan mereka korbankan. Na'udzubillahi, misalkan kasihan kali kan? Iya, katanya Tuhan gitu ya. Ini menunjukkan tidak layak dipertuhankan. Dan itu ya adalah penyelewengan. Karena Nabi Isa sendiri, kalau dalam versi Islam ya, ini bukanlah Tuhan, dan yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, namun yang diserupakan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan mereka tidaklah membunuhnya, yakni Nabi Isa itu, dan mereka juga tidak mensalibnya, walakin syubbiha lahu, akan tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dilakukan oleh Allah, apa di antara perbuatan Allah itu, kata beliau, kita kembali kepada syarah ini Pak ya. Walladzi fa'ala hadhil umura, dialah Allah yang telah melakukan perkara-perkara ini. Apa itu? Khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqas syamsa wal qamara. Dia telah menciptakan ya matahari dan bulan. Wa khalaqadh dhulumati wan nura, dan dialah yang telah menciptakan kegelapan dan nur, cahaya. Wa ma'adzalika, ya dengan perbuatan Allah itu Pak, Allah yang menciptakan segala sesuatu dari alam semesta itu, fa innal musyrikina ya'diluna bihi ghairahum, namun orang musyrik tetap dia berpaling dari Allah dan menyembah kepada selain Allah, mimman lam yakhluqu, kepada makhluk yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, wahum yukhlaquna, sementara mereka lah yang diciptakan oleh Allah. Bahkan sangat ini Pak ya, sangat jauh daripada akal sehat ya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Ya kan? Masa mereka menyembah sesuatu yang mereka sendiri yang membuatnya. Makanya Nabi Ibrahim ya, ketika menghancurkan patung-patung kaumnya, ditaruh oleh Nabi Ibrahim kapak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung kepada patung yang paling besar. Jangan kamu tuduh saya itu kapaknya sama patung itu. Tuduhlah patung itu. Mana ada Ibrahim, mana bisa patung itu ya melakukan itu gitu. Kalau kalian tahu, kenapa nggak gunakan akal kalian? Kalau kalian tahu patung itu nggak mampu, ya kan, melakukan itu, bagaimana patung itu kalian sembah, kalian pertuhankan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah itu As-Sami'u. As-Sami'u bisam'in. Allah itu mendengar dengan pendengaran. Yasma'u jami'al aswati. Allah mendengar seluruh suara-suara. Jadi enggak ada suara yang samar bagi Allah. Ya, tidak ada suara yang samar bagi Allah. Semuanya terdengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya jelas terdengar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Basiru, zat yang Maha melihat. Alladzi nafadha basaruhu kullal mubsirat, yang mana penglihatan Allah itu ya mampu melihat seluruh yang dilihat, Pak. Baik itu yang kecil, yang besar, yang samar. Bagi kita manusia nggak mampu kita lihat, Pak. Jin, kita manusia nggak bisa melihatnya. Malaikat juga, namun Allah mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh manusia. Dan Allah bisa melihat sesuatu yang paling kecil, apapun yang kecil di alam semesta ini mampu dilihat oleh Allah. Dan Allah itu mampu melihatnya Pak, kapanpun dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Artinya Allah mampu melihatnya ya 1000 tahun lagi, mampu Allah melihatnya, mampu. Atau ya 1000 tahun yang lalu. Nah, ini mampu Allah melihat juga. Ini. Jadi penglihatan Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Kalau kita penglihatan kita terbatas, Pak. Ya kan? Cuman yang kelihatan aja, yang enggak kelihatan yang jauh di sana ya, beberapa meter aja sudah mentok penglihatan kita. Namun Allah enggak. Dan penglihatan Allah itu Pak tidak terbatas gitu. Tidak dibatasi oleh ruang, oleh tempat dan juga oleh waktu. Kapanpun Allah mampu melihat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menetapkan Allah Maha melihat, manusia melihat juga. Apakah berarti kita menyamakan manusia dengan makhluk? Tidak. Karena konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita menetapkan sifat bagi Allah apa yang Allah sendiri sifatkan dirinya berdasarkan Al-Quran. Dan apa yang telah disifati oleh Nabi-Nya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran telah menetapkan Allah Maha melihat. Maka kita wajib untuk menetapkannya. Kemudian Al-Alim. Al-Alim itu terjemahannya Maha mengetahui. Maksudnya kata beliau alladzi ahata ilmuhu, yang mana ilmu Allah itu ahata meliputi gitu ya. Bi jami'il ma'lumat, seluruh pengetahuan. Seluruh maklumat itu diketahui oleh Allah.
dan ilmu Allah tidak terbatas, luas ya, maha mengetahui. Nah, kalau kita kan terbatas yang kita pelajari aja. Yang dipelajari kadang tidak paham, kadang paham besoknya udah lupa. Itu manusia ya kan? Namun Allah Subhanahu wa taala enggak. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu luas, ya. Tidak terbatas. Kalau kita manusia terbatas. Sepintar-pintar manusia pasti ada batasannya. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ada, Pak. Subhanallah. Itulah kebesaran Allah. Namun kenapa manusia masih mempersekutukan Allah gitu. Tidak memberikan atau tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Seperti orang-orang musyrik, ya seperti orang-orang kafir yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Lancang mereka. Padahal ya Allah telah menciptakan mereka, namun karena kesombongan yang ada dalam hati mereka itulah yang membuat mereka itu memilih jalan kesesatan. Mereka yang sesat, Pak. Mereka dulu yang sesat. Karena mereka sesat, lantas kemudian Allah sesatkan mereka. Karena Allah itu Maha Adil. Allah tidak akan menyesatkan manusia, Pak. Selama manusia itu mau untuk menempuh jalan hidayah. Karena ya kan dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa, Pak? Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari hidayah Allah ini, menjalankan hidayah Allah ini, Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan petunjuk untuk menempuh jalan Allah itu. Apa ayatnya itu, Pak? Ada yang hafal, Pak? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, atau saya agak lupa dikit. Intinya Pak, maksudnya orang-orang yang jahadu, orang bermujahadah, orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang itu petunjuk menempuh jalan itu. Artinya orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah, insya Allah Allah berikan hidayah. Namun orang yang sesat itu apa? Kenapa dia sesat? Karena orang itu tidak ada upaya, usaha untuk menempuh jalan hidayah. Jangan katakan Allah menyesatkan gitu ya. Lihat perangai kita gitu. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita sesat. Bahkan Allah menyuruh kita untuk menjauhi kesesatan. Ya kan? Untuk tidak menyerupai orang sesat. Itulah doa yang sering kita baca ketika sholat. Ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari jalan orang, mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai orang Yahudi. Dan menjauhi jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Karena mereka memilih kesesatan. Itu orang-orang Nasrani. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kembali kita kepada syarah ini, al-alim alladzi ahata ilmuhu bi jamil ma'lumat mimma fil ardi, apa yang ada di bumi, was samawat dan apa yang ada di langit. Ya. Wa ghairi dzalika minal makhluqati, dan yang selain itu dari makhluk Allah. Artinya seluruh makhluk Allah itu semuanya di bawah ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Alam semesta ini makhluk Allah. Kemudian al-khabir. Al-khabir itu Pak muradif ya. Muradifun lil alimi. Dia adalah muradif, itu sinonim ya. Sinonim dari alim, sama. Jadi alimun khabirun maknanya sama, yaitu zat yang maha mengetahui. Minal khibrati wa wal ilmu, dari kata khibrah, dan khibrah itu maknanya adalah ilmu. Au tamamul ilmi, atau ya makna lainnya ilmu yang sempurna. Kesempurnaan dari ilmu itu tamamul ilmi. Tamam itu sempurna ya. Ya. Kemudian ilmu itu ada ilmu. Jadi kesempurnaan ilmu. Kemudian ammal mani'u, adapun al-mani', famanahu, maka maknanya adalah al-mumtani'u an kulli man yaqsiduhu fahuwa subhanahu wa ta'ala dzul izzati wal 'azamati wa dzul quwwati wal qahri li ghairihi. Jadi Allah itu Pak al-mumtani'. Al-mani' itu artinya famanahu, dan maka makna dari al-mani' itu adalah al-mumtani'. Allah itu terlarang.
dari segala sesuatu yang akan mengalahkannya, bermaksud akan mengalahkan Allah. Maka mustahil Allah bisa dikalahkan. Nah, itu maksudnya. Fahuwa, maka Allah itu subhanahu wa ta'ala dzul izzah, zat yang memiliki keagungan, ya, kemuliaan gitu ya. Wal 'azamah, dan keagungan. Wadul quwwati, dan zat yang memiliki kekuatan. Jadi kekuatan Allah itu tidak terbatas juga. Ya. Iya. Insyaallah ya. 6. Ini ada 2 kata lagi Bang ya? Ya, 6. Kemudian Allah itu juga zat yang wal qahri, zat yang memiliki wewenang untuk memaksa. Jadi yang memaksa itu Allah gitu. Li ghairi, ya, orang lain yang selainnya, untuk yang selainnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya, zat yang maha agung, maka sudah sepantasnya kita mengimaninya dan mengesahkan Allah. Wallahu taala alam bisawab. Qala al-musannifu qala asy-syarihu rahimahullah amma ar-rafi' fa ma'nahu ma'khudun min ar-rif'ah. Maka kata ar-rafi' ya, maka maknanya adalah diambil dari kata ar-rif'ah. War-rif'atu yuqsadu biha, dan kata ar-rif'ah ini yang dimaksud dengan ar-rif'ah ini adalah rif'atul makan, ketinggian tempat. Jadi Allah itu berada di tempat yang tinggi, Pak. Ya. Warif'atul makanah, dan ketinggian kedudukan. Jadi tingginya Allah itu 2. Tinggi secara tempat. Jadi Allah itu jauh di atas makhluknya. Dan ketinggian secara kedudukan. Jadi kedudukan Allah itu tinggi. Wa huwallazi ittasafa bihima, dan Allah bersifat dengan kedua tinggi ini. Jadi tinggi dari makhluknya, tinggi secara zat ya, dan tinggi secara sifat. Sifat di sini seperti kedudukan, kemuliaan Allah itu tinggi, kedudukan Allah itu tinggi kan gitu. Dan ahli sunnah dengan ahlul bid'ah itu sama dengan dari sisi ketinggian kedudukan. Ahlul bid'ah juga mengatakan Allah itu punya kedudukan yang makanah, kedudukan yang tinggi. Namun mereka tidak menetapkan ketinggian zat bagi Allah. Karena ahlul bid'ah itu Pak, mereka mengatakan Allah tidak punya zat. Ya. Mungkin Allah itu hanya sesuatu yang mereka sifati dengan sesuatu yang non materi katanya. Nah, padahal mereka mensifati Allah itu tidak berdasarkan kaidah atau filsafat ya, tidak berdasarkan nas. Beda dengan Ahlussunnah, mensifati Allah itu berdasarkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mengatakan Allah itu di atas, ya katakan dia di atas, Allah itu beristiwa di atas arasy. Ya, Allah itu beristiwa di atas arasy kan itu. Allah punya tangan, ya. Namun walaupun kita tetapkan Allah itu punya tangan, namun bukan tangan yang seperti makhluk kan gitu. Tangan yang sesuai dengan kebesaran Allah. Yang kita nggak tahu bagaimana tangannya. Tidak boleh menanyakan bagaimana tangan Allah kan gitu. Ya kan, nanti aja di akhirat kan gitu. Kemudian kata beliau, farifatul makan, maka ketinggian tempat, kaunuhu istawa 'alal arsy, yaitu kedudukan Allah yang beristiwa di atas arasy. Arasy itu tinggi, Pak. Makhluk Allah tertinggi itu arasy, dan Allah di atas arasy itu. Warifatul makanah, dan ketinggian kedudukan, annahu huwal ilahul haq, dialah Allah ilah sesembahan yang hak, alladzi takhda'u li jaburatihi wa izzatihi wa kamalihi ya kullul makhluqat, yang mana takhda'u lil jibriyatihi lil jabarutihi lil jabarutihi. Jabarut ini pas sama dengan kemuliaan gitu ya, keagungan sama. Jadi tunduk seluruh makhluk karena jaburatihi ya, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatihi, dan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini hampir sama maknanya. Wa kamalihi, dan sempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu tunduk semuanya makhlukat ya, makhluk Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya keagungan ya yang luar biasa, yang dengannya tunduk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada sifat Allah
yang berikutnya. Masuk kepada pembahasan kitab ini, beliau memulai dengan sifat al-ulu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-ulu. Al-ulu Pak, ini dari kata ala ya ya'lu, uluan gitu. Yang artinya ala itu artinya di atas. Artinya di atas. Makanya ada kata a'la itu diambil dari kata ulu nih, a'la. Ya kan? Bagaimana zikir ketika seseorang itu sujud Pak, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robku, Tuhanku yang maha tinggi. A'la itu artinya maha tinggi. Jadi maha tinggi itu maksudnya apa? Tinggi. Zatnya Allah itu, kedudukan Allah itu tinggi. Dan Allah itu tidak bergabung dengan makhluknya. Terpisah dari makhluknya gitu. Kemudian beliau mengatakan alin ala arsyihi, Allah itu tinggi di atas arasnya. Fi majdihi bidzatihi, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arasnya, fi majdihi di dalam keagungannya, bidzatihi dengan zatnya. Artinya zat Allah itu punya zat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia tinggi dengan zatnya di atas arasy. Ya. Di dalam kemuliaannya dengan zatnya di atas alam. Wahwadanin, dan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, danin itu dekat dengan makhluknya, bi'ilmihi dengan ilmunya. Betul Allah itu dekat dengan kita. Namun dekat itu bukan zatnya Allah, namun bi'ilmihi dengan ilmunya. Artinya dengan pengetahuan Allah, dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah. Jadi, kalau zat Allah tetap di atas arasy, dan arasy itu jauh, Pak. Namun yang dekat itu adalah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Min khalqihi, dari makhluknya. Ahata ilmuhu bil umur, ya. Ilmu Allah itu meliputi seluruh perkara. Wa anfadha fi khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mampu untuk apa, Pak? Untuk mengetahui makhluknya sabiqal maqdur, yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya Allah itu memiliki ilmu yang tahu apa yang akan terjadi pada makhluknya. Wa huwal jawadul ghafur, dan Allah itu adalah zat yang jawad, maha pemurah, maha dermawan, itu artinya. Al-Ghafur, maha pengampun. Kemudian Allah itu, Pak, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Jadi hati manusia misalkan dongkol, Allah tahu. Ya kan? Ini dong lama kali Ustaz itu, kita tahu Allah gitu ya. Ya kan? Nah. Jadi Allah itu tahu mata-mata kita. Walaupun kita kayaknya fokus rupanya nengok ke kanan, tahu Allah. Iya. Jadi Allah itu tahu mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang melihat kepada yang haram, Allah tahu. Nah, kemudian Allah juga tahu apa yang disembunyikan oleh hati kita. Apa yang terdetik dalam hati kita, Allah mengetahui. Ini ya pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani ini. Insyaallah syarahnya, Pak, karena mengingat waktu ya. Syarah dan penjelasannya akan kita bahas ya pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.